Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus yang mengangkat tema jurus BUMN hadapi new normal yang akan dipandu oleh News Director Berita 1 Media Holdings Primus Dorimulu. Langsung saja silakan Pak Primus. Terima kasih Julita. Terima kasih Rolando. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara Zooming with Primus. Dan hari ini kita berdiskusi dengan para narasumber di BUMN tentang jurus BUMN menghadapi new normal. Nah, kata new normal ini kata yang harus kita sosialisasikan karena kita memasuki normal baru, era setelah COVID-19. Kita tidak mungkin hidup seperti sebelum era COVID-19. Gaya hidup kita, peradaban kita. Nah, pada masa pandemi ini, kita kan nggak bisa tunggu kapan COVID-19 berhenti sampai sekali total, karena menurut WHO dan semua pakar-pakar dunia, sampai setahun 2 tahun akan datang, vaksin belum ditemukan. Artinya, virus mematikan itu tetap ada. Nah, kita untuk beraktivitas, untuk kerja, untuk mendapatkan nafkah, rezeki, agar perusahaan tetap berproduksi, pekerja tetap hidup, kita harus bekerja, beraktivitas, tetap beraktivitas di era pandemi. Itulah sebuah normal baru. Nah, pemerintah, Kementerian Kesehatan sudah membuat panduan tentang bagaimana protokol kesehatan secara nasional. Sejumlah kementerian sudah menjabarkan. Nah, kita kepingin tahu dari BUMN. Tetapi sebelumnya saya menyapa dulu narasumber kita. Pemirsa, narasumber kita sudah hadir adalah pertama Pak Alex Denny, Deputi Kementerian BUMN Bidang SDM. Selamat siang Pak Alex. Siang Pak. Ya, selamat siang Pak. Kemudian Pak Bob Tiasika, Direktur Human Capital dan Kepatuan dari PT Bank Negara Indonesia, TBK. Pak Bob, selamat siang Pak Bob. Selamat siang Pak Primus. Selamat siang pemirsa. Ya. Kemudian Pak Ahmad Solehin Lutfianto, Direktur Jaringan dan Layanan PT Bank Rakyat Indonesia TBK. Pak Solehin. Selamat siang. Ya, makasih Pak Primus. Selamat siang Pak Primus. Selamat siang pemirsa. Kemudian Pak Destiawan Suwarjono, Direktur Utama PT Waskita Karya TBK. Pak Destiawan. Selamat siang Pak Primus, selamat siang pemirsa. Kemudian Pak Budi Raharjo, Direktur Utama PT Jasara Harja. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Pak Primus, selamat siang semuanya, salam sehat. Pak Randi Anto, Direktur Utama PT Jamkrindo. Selamat siang Selamat Pak. siang Pak Primus, terima kasih. Selamat siang para pemirsa. Nah, tadi saya sudah memberikan pengantar, sekarang kita mendengar bagaimana dari Kementerian BUMN, arahan dari Kementerian untuk masuk ke new normal untuk seluruh BUMN. Kami persilakan Pak Alex. Terima kasih Pak Primus. Apa diperkenankan saya share slide sedikit? Oh siap, silakan. Terima kasih. Baik, tadi sebetulnya Pak Primus sudah sampaikan bahwa kita memasuki era new normal. Nah, kita tahu new normal adalah istilah yang barangkali bisa diinterpretasi secara berbeda oleh disiplin ilmu yang berbeda. Ya. Dalam konteks bisnis, kita mengenal pendekatan scenario planning. Scenario planning biasanya diawali dengan menentukan variabel yang paling tidak pasti, tetapi paling berpengaruh kepada bisnis kita. Dan kami sudah mengidentifikasi 2 variabel yang menurut kami paling tidak pasti, tetapi paling berpengaruh kepada bisnisnya BUMN. Yang pertama adalah kapan vaksin akan ditemukan. Tadi Pak Primus juga sudah katakan bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 18 bulan, dan seterusnya. Artinya ada ketidakpastian virus ini bisa dikalahkan oleh vaksin itu kapan. Nah, variabel kedua adalah variabel perilaku masyarakat. Kalau perilaku masyarakat kita disiplin terhadap protokol safety dan healthy, ini tentu ceritanya akan berbeda dibandingkan dengan masyarakat yang ignorance, yang abai terhadap protokol. Jadi dengan 2 variabel tadi, kita punya 4 kuadran senario.
Senario yang pertama adalah tentu saja yang tidak kita harapkan, yaitu senario yang berbahaya. Kami menyebutnya zona berbahaya. Nah, senario ini bisa saja terjadi jika vaksinnya menyebar terus dengan cepat, virusnya menyebar dengan cepat, vaksinnya belum ditemukan, sehingga kapasitas rumah sakit yang tersedia bisa tidak cukup untuk menangani masyarakat yang terinfeksi oleh virus. Nah, jika ini terjadi, maka tentu fatality rate-nya bisa lebih tinggi. Dan kalau fatality rate-nya bisa lebih tinggi, masyarakat bisa jadi panik, kemudian bisnis bisa jadi berhenti sama sekali. Dan yang kita khawatirkan adalah jika ini terjadi, ekonomi akan berhenti, yang meninggal akan banyak, dan kemudian lingkungan bisa jadi tidak aman karena banyak kriminal, kemudian bisa bahkan lebih jauh bisa menjurus kepada kerusuhan sosial. Ini tentu tidak kita harapkan senario 1. Nah, senario 2 yang kita sebut sebagai new normal adalah tadi dikatakan virusnya masih ada, vaksinnya belum ditemukan, namun perilaku masyarakat sudah disiplin dalam menjalani protokol-protokol keselamatan. Jika ini dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus, maka laju penyebaran virus bisa kita redam, kita bisa turunkan. Dan jika lajunya kita turunkan, maka kapasitas rumah sakit yang tersedia mampu menangani jika ada yang tertular dan harus ditangani oleh rumah sakit. Dan ini tentu saja fatality rate-nya bisa kita kontrol, bisa kita tekan dengan baik melalui tenaga medis dan fasilitas yang ada. Jadi inilah sebetulnya senario new normal, di mana ada new behaviors, ada perilaku baru yang muncul di masyarakat. Sebetulnya kita sudah sebagian besar ada di sini, karena sebelum ini nggak ada orang pakai masker. Sekarang hampir semua orang pakai masker, walaupun belum semua. Selama ini tidak ada orang jaga jarak, sekarang sebagian besar sudah jaga jarak, walaupun belum semua. Jadi ini adalah senario kedua. Dan senario ketiga, nanti bisa jadi virusnya sudah vaksinnya sudah ditemukan, tetapi masyarakat perilaku hidup sehatnya itu ditinggalkan. Nah, ini sayang sekali. Sebenarnya kita punya momentum untuk melanjutkan perilaku hidup sehat. Cuci tangan sebelum makan, jangan lupa pakai masker kalau lagi batuk, dan lain-lain. Nah, ini harusnya perilaku sehat ini, gaya hidup sehat ini kita teruskan, walaupun nanti vaksin sudah ketemu. Mungkin kita tidak sepanjang hari pakai masker, tetapi jika diperlukan kita akan pakai masker. Dan senario 4, bahkan senario yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, yakni vaksinnya ketemu, virusnya bisa dikendalikan, dan masyarakat kita sudah terbiasa dengan pola hidup yang lebih sehat. Dan jika ini yang terjadi, maka bahkan harapan hidup manusia bisa jadi lebih panjang dibandingkan sebelum adanya COVID-19 pandemic. Nah, ini adalah 4 senario. Nah, sekarang kita bisa melihat di Wuhan sempat terjadi zona senario 1 ini. Ya. Di Italia sempat terjadi, di Amerika sempat terjadi, tetapi kita alhamdulillah itu dengan cepat masyarakat kita merespons. Begitu ada informasi tentang positif COVID di Indonesia, kemudian pemerintah langsung merespon. Dan sebagian masyarakat sudah langsung mengikuti. Belum semua memang, tapi sebagian masyarakat sudah mulai jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Jadi menurut kami, kita sudah masuk ke new normal, tapi belum sepenuhnya. Nah, inilah peran BUMN diharapkan mendongkrak itu ke atas agar semua masyarakat bisa dipengaruhi untuk berperilaku lebih sehat daripada sebelumnya. Jadi BUMN diharapkan menjadi akselerator bangsa ini masuk ke kondisi new normal. Kenapa diharapkan menjadi akselerator? Karena BUMN sebagai lokomotif dari lebih dari sepertiga kegiatan ekonomi di Indonesia itu digerakkan oleh BUMN Group dan stakeholders-nya. Nah, inilah peran penting dari BUMN, sehingga nanti kalau vaksinnya ketemu, masyarakat Indonesia justru akan bisa masuk ke zona yang lebih panjang harapan hidupnya. Tentu kita tidak berharap masyarakat kita kemudian abai kembali, menyepelekan ini, dan kita bisa terjerembab ke zona yang berbahaya. Bahkan tentu kita juga kalau bisa tidak masuk ke zona di mana kita tidak belajar dari pandemik ini. Kenapa? Karena virus itu akan ada terus, ya, jutaan virus akan ada terus, bermutasi terus, dan kalau kita tidak belajar dari pandemik ini, alangkah sayangnya. Ini adalah momentum untuk belajar dan mentransformasi pola hidup yang lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat senario 2,
ada kata-kata kunci di situ. Perilaku disiplin terhadap protokol, dan ada cara-cara baru yang harus dicari oleh bisnis, produk baru, solusi baru, sehingga kita siap berada di peradaban dengan budaya yang baru. Inilah skenario 2. Nah, pertanyaan Pak Primus tadi, apa yang dilakukan oleh BUMN? Kami sudah menggulirkan gerakan yang namanya COVID Safe BUMN sejak beberapa minggu yang lalu. Ini pertama kali Pak Menteri sudah memberikan instruksi untuk mengeluarkan edaran agar semua BUMN menyiapkan dan menjalankan protokol yang minimal mencakup hubungan-hubungan interaksi berkaitan dengan pelibatan karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, stakeholders lainnya, serta masyarakat umum yang terkait dengan perimeternya BUMN. Kedua, kalau sudah punya protokol, agar protokol ini disosialisasikan dan edukasikan secara masif kepada masyarakat. Nah, ini tadinya targetnya tanggal 25 Mei kalau nggak salah, tetapi sempat salah kutip oleh media bahwa dikatakan tanggal 25 Mei BUMN harus masuk instruksi dari Pak Menteri. Padahal instruksi dari Pak Menteri adalah 25 Mei semua BUMN wajib memiliki protokol dan mensosialisasikan kepada karyawan, pelanggan, pemasok, dan lain-lain. Sayang sekali kita belum berhasil 100% tanggal 25 Mei, melesetnya 2 hari, tanggal 27 Mei baru 100% BUMN memiliki protokol dan kemudian mensosialisasikan. Alhamdulillah tetap ini terjadi sebelum proses transisi yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta itu terjadi, BUMN sudah ready dengan protokol-protokol. Nah, kalau kita lihat tipe masyarakat kita dari kajian kami, ada 4 kategori nih Pak. Pertama, ada masyarakat yang nggak ngerti, memang nggak ngerti protokol itu apa, ya kenapa harus jaga jarak, kenapa harus pakai masker, ya. Kedua, ada masyarakat yang ngerti, tapi nggak bisa. Kami tahu harus pakai masker, tapi kami nggak punya uang untuk beli masker. Kami tahu harus cuci tangan, tapi tempat cuci tangannya terlalu jauh dari tempat aktivitas kami. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah nggak peduli, ya. Dia tahu sebetulnya bahayanya, dia tahu protokolnya, tapi ini nggak peduli aja gitu, ya. Mungkin orang-orang ini menganggap ya berdoa aja lah, meninggal itu urusan yang maha kuasa gitu. Lupa kalau yang maha kuasa juga yang menciptakan virus dan lain-lain, ya. Jadi ini tipe yang ketiga. Tipe yang keempat adalah dia ngerti, dia peduli, dia melakukan, tapi dia nggak tahan melihat orang lain tidak melakukan itu. Ya, saya stay di rumah, kamu jalan-jalan enak aja, ya. Saya stay di rumah, kamu kok cuek aja gitu. Nah, orang ini bisa nggak tahan, lama-lama dia ikut-ikutan begitu. Nah, tentu strategi komunikasi kita kepada 4 stakeholders yang berbeda ini harus juga kita lakukan secara spesifik. Dan dalam konteks ini, kami percaya bahwa hasil akhir, kalau kita ingin hasil akhirnya adalah menurunkan laju penurunan COVID, maka kita harus bertindak di leading indikatornya. Leading indikator adalah masyarakat menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjaga pola hidup. Dan kalau masyarakat melakukan itu secara terus-menerus dan disiplin, maka kita yakin laju penurunan COVID akan terjadi di Indonesia secara signifikan. Jadi kata kuncinya memang masyarakat menggunakan ini. Nah, apa yang dilakukan oleh BUMN? BUMN melakukan intervensi untuk mempermudah dan memampukan masyarakat untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi BUMN diharapkan memberikan intervensi dan mempermudah masyarakat untuk menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjaga pola hidup yang sehat. Nah, dalam konteks ini, apa yang bisa dilakukan adalah kami membentuk task force. Seluruh BUMN sekarang punya task force COVID Safe BUMN. Langsung Direktur Utama yang mengeluarkan SK-nya, nanti silakan ditanya kepada para dirut. Dan task force ini yang kami minta sekarang untuk mulai menyiapkan list daftar perimeter seluruh BUMN, kantor pusat, kantor cabang, kantor wilayah, kemudian kalau di bank mungkin banking hall, ada ATM, ada segala macam. Lalu kita identifikasi di perimeter yang mana dibutuhkan protokol apa. Dan kita sedapat mungkin menyediakan fasilitas di sana, cuci tangan, penanda jarak, masker jika ada masyarakat yang lupa bawa masker, bagaimana mengaksesnya, termasuk juga ke depannya kami berharap menyediakan juga kalau ada orang mau menyumbang sesuatu.
Jadi bukan hanya mengambil hand sanitizer, kalau mau menyumbang juga naruhnya di mana. Ini lagi kami pikirkan bersama, karena hanya dengan bergotong royong lah bangsa ini bisa keluar dari kesulitan. Jadi nanti mungkin akan ada tempat masker, orang mengambil masker, mungkin akan ada tempat masker, orang menyumbang masker juga. Jadi ini sekarang sedang berjalan, dan ini perlu kontribusi bersama, karena bagaimanapun BUMN tidak hidup sendirian, karena itu kami berharap seluruh kantor, restoran, terminal, kendaraan, tempat wisata, sekolah, rumah ibadah, dan lain-lain, pada akhirnya juga akan bersama-sama membangun protokol dan menjalankan protokol itu. Dan jika ini yang kita lakukan, insya Allah laju penurunan virus ini bisa kita kendalikan bersama, walaupun vaksinnya belum ketemu. Kami kira itu pengantar Pak Primus untuk diskusinya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk konfirmasi Pak Alex, presentasinya sangat bagus, lengkap ya. Terima kasih. Pertanyaannya, BUMN sudah boleh masuk kantor? Semua BUMN, arahan dari Menteri. Iya, semua BUMN sudah mengidentifikasi karyawan-karyawan mana, job-job mana yang perlu masuk kantor. Dan kalaupun masuk kantor, juga protokolnya, jaga jaraknya, workstation-nya juga sudah diatur, termasuk juga kapasitas 50% itu juga kita ikuti. Jadi memang sudah ada yang masuk kantor, kami sendiri juga sudah masuk kantor, merasa sudah normal dengan protokol yang tetap ada. Kalau ada orang mau masuk ke ruangan saya harus langsung pakai masker. Kalau ada yang mesti cuci tangan, kita langsung sediakan cuci tangan. Jadi memang kita sudah masuk kantor sesuai dengan kebutuhannya, Pak. Iya. Saya minta respon sebelum kita jeda. Pertama dari Pak Bob. Pak Bob Tiasika dari BNI. Silakan Pak. Apa yang diimplementasi di sana? Sudah ada task force COVID Safe BUMN. Baik Pak, baik Pak Primus dan pemirsa sekalian teman-teman. Seperti yang kemudian disampaikan oleh Pak Alex, bahwa betul kita kemudian menerbitkan task force dari itu adalah satu gerakan dari Kementerian BUMN, yaitu task force yang terkait dengan kita sebut COVID Safe 19 gitu ya, COVID Safe BUMN. Nah, task force itu terdiri dari ada jajaran direksi sebagai pengawasnya, dan kemudian di aspek teknisnya itu adalah dipimpin oleh selevel VP GM untuk kemudian menggerakkan task force tersebut. Kira-kira apa sih yang mengcover task force tersebut? Itu ada 4 aspek, yaitu pertama adalah aspek people, yang kedua aspek proses, yang ketiga aspek teknologi, dan yang keempat adalah aspek business continuity management. Dan seperti juga template yang sudah disiapkan oleh Kementerian BUMN, karena ini adalah merupakan gerakan bersama BUMN sebagai salah satu change of penggerak negeri ini, Indonesia, itu ada 3 stages, yaitu yang kemudian dimulai dari April, dan mungkin nanti diharapkan berakhir sampai Desember atau kemudian lebih cepat. Dan kemudian hal tersebut tergantung evaluasinya. Tapi kira-kira ada 3 stages yang kemudian diterapkan di BNI. Nah, kira-kira aspek proses itu menyangkut 4 kegiatan. Apa hal yang kemudian tercover di kegiatan tersebut? Pertama adalah kegiatan komunikasi. Karena komunikasi ini adalah hal penting, baik kepada internal, khususnya juga kepada eksternal, dan juga kepada stakeholder lainnya. Kemudian yang kedua adalah aspek business banking. Business banking ini kira-kira adalah aktivitas di BNI, itu adalah aktivitas kalau kita bicara memberikan kredit yang produktif, gitu. Itu aspek business banking. Yang ketiga adalah consumer banking, itu adalah personal banking yang kemudian dilakukan oleh Bank BNI. Dan yang keempat adalah operasional cabang. Itu kira-kira dari sisi aspek, stages, dan juga kegiatan yang menjadi satu fokus. Kemudian di dalam konteks penerapannya, mengimplementasikannya, kita memang di konteks new normal ini mengacu kepada panduan lengkap yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Di mana panduan lengkap tersebut itu ada 6 area yang menjadi fokus. Yang pertama adalah persiapan sumber daya manusia untuk berkegiatan dalam new normal. Ya, nah ini adalah misalnya mencakup pengaturan waktu kerja, pemakaian masker, dan memastikan bahwa pegawai yang masuk kerja itu dalam kondisi sehat.
Kemudian yang kedua itu adalah terkait area protokol persiapan gedung dan area tempat kerja. Di antaranya adalah mencakup pembersihan lingkungan kerja, penyediaan sarana cuci tangan, pengamanan dokumen, bahkan kita juga menyediakan ruang isolasi sementara. Kalau kemudian pada saat hari tersebut, entah itu kemudian ada karyawan kami atau juga kemudian nasabah, even kemudian counterpart kami yang datang dan dia ditengarai mungkin agak bergejala, maka kemudian kita taruh di ruang isolasi sementara. Kemudian seperti tadi juga disampaikan Pak Alex, itu adalah workstation itu juga memperhatikan distance antara satu ruang workstation dengan workstation lainnya. Itu kira-kira paling nggak standarnya 1,5 meter. Kalaupun misalnya karena agak rapat, maka paling nggak ada upaya untuk tetap ada social distancing. Entah itu kemudian disekat dengan mika, atau kemudian tidak berhadapan-hadapan atau serong-serongan ya. Tapi paling tidak itu adalah social distancing, itu adalah menjadi satu perhatian utama gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah protokol pengendalian akses, di antaranya terdiri dari protokol pengukuran suhu waktu di pintu masuk, pemberian stiker kalau memang kemudian ada akses gedung seperti apa, dan hal tersebut memang menjadi satu bagian yang harus dilakukan. Juga protokol yang keempat, protokol jaga jarak. Ini mencakup panduan jaga jarak baik di ruang kerja, ruang publik, di gedung kantor, dan sebagainya. Yang kelima itu adalah protokol pembersihan titik-titik sentuh. Ini mencakup panduan pemberian titik sentuh baik di area kerja maupun di area publik. Jadi ini juga kebersihan kemudian selalu kita review. Dan kemudian yang keenam itu adalah protokol komunikasi. Ini berisi panduan untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai, pelanggan, dan masyarakat sekitarnya. Karena komunikasi ini juga satu poin yang penting. Ini bukan kemudian cuma masalah tadi Pak Alex di dalam bahan paparannya ada yang mengerti, nggak mau mengerti, dan sebagainya. Ini kemudian secara rutin kita lakukan komunikasi. Mungkin salah satu yang cukup menjadi viral itu ada satu satpam kami di Jepara yang kemudian mengkomunikasikan bahwa nasabah yang datang itu diharapkan menggunakan masker. Tetapi pada saat nasabah itu diingatkan, mungkin dengan 1, 2, 3 kali kayaknya nasabahnya agak emosi dan kemudian dia sedikit sedikit menampar sehingga maskernya pegawai satpam itu kemudian lepas, tetapi satpam kami kemudian tetap dengan persisten dan sopan tetap meminta nasabah itu menggunakan masker sebelum masuk ke ruang ATM banking hall. Akhirnya nasabah itu kemudian meninggalkan. Nah, untuk itu kemudian manajemen secara khusus esok harinya memberikan penghargaan kepada satpam tersebut karena mereka sudah berperilaku sebagai duta new normal. Tapi at the same time juga kemudian BNI memberikan bantuan masker kepada nasabah tersebut sebagai bagian dari edukasi dan kemudian sosialisasi dan juga komunikasi bahwa pentingnya masker ini karena tidak hanya untuk melindungi diri yang bersangkutan, tetapi juga untuk mengamankan di sekitarnya. Kira-kira penerapan mengenai COVID Safe BUMN yang di BNI itu kira-kira konsep roadmap-nya dan persiapan dan sebagainya. Mungkin harapannya bahwa nanti pada saat bulan Juli kita sudah implementasi full untuk new normalnya. Terima kasih Pak Primus. Pemirsa, masih ada 4 narasumber kita yang belum menyampaikan pandangan penjelasan tentang protokol kesehatan di perusahaan mereka masing-masing. Kita jeda sebentar dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.